Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Selamat berjumpa dengan saya di channel ini. Beberapa minggu lalu, ada yang bertanya kepada saya, Romo, apa yang harus kita buat atau kita perhatikan dalam masa Advent ini? Kiranya Romo bisa memberikan jawaban, sehingga bisa membantu kami untuk mempersiapkan diri menyambut Yesus yang akan datang di hari Natal nanti. Lalu setelah mengumpulkan bahan-bahan dan dengan sedikit permenungan, maka saya coba membagikannya kepada saudara-saudari semua pada kesempatan ini. Jadi, ada beberapa hal yang akan kita lihat bersama. Yang pertama, apa yang harus saya buat atau perhatikan di masa Advent ini? Yang pertama sekali adalah bertobat. Saya mengisi masa Advent dengan bertobat. Salah satu perwujudannya ialah saya berusaha di masa ini untuk merayakan sakramen tobat atau rekonsiliasi. Tiada Advent tanpa pertobatan. Tiada Natal tanpa sakramen rekonsiliasi. Yang kedua, berdoa. Saya akan meningkatkan hidup doa saya. Berdoa lebih banyak, sedapat mungkin merayakan Ekaristi di hari biasa, membaca kitab suci dan buku rohani yang berguna. Yang ketiga, beramal, berderma. Sedapat mungkin saya membuat 1 atau 2 tindakan amal, belas kasih, derma. Saya membuat kurban, pekerjaan, pertolongan bagi orang lain tanpa diminta, juga tanpa saya memberitahu. Termasuk di sini juga saya mengambil bagian dalam kegiatan Advent atau Natal di paroki, seperti kor, drama, kebersihan, kunjungan amal, kerja bakti, dan lain-lain. Memang di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan itu semua. Namun ada beberapa hal yang bisa kita buat, seperti memberi derma atau memberikan sumbangan bagi mereka yang membutuhkan, para yatim dan janda, atau mereka yang susah. Bisa kita bantu mereka. Yang keempat, kita tidak merayakan Natal sebelum masa pertobatan kita selesai. Artinya, kita menyelenggarakan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember atau sesudahnya sampai dengan penutup masa Natal, yaitu pada pesta pembaptisan Tuhan. Saya tidak menjadikan masa Advent seolah-olah sudah masa Natal. Karena itu juga kita belum menyalakan pohon Natal dan menyanyikan lagu-lagu Natal sebelum hari Natal. Kita menggunakan lingkaran Advent dan lagu-lagu Advent sebelum tibanya hari Natal. Yang kelima, kita menyiapkan Corona Advent, bukan coronavirus COVID-19, melainkan karangan Advent atau lingkaran Advent di rumah, serta kita menyiapkan gua atau kandang Natal. Itulah beberapa hal yang bisa kita buat atau kita perhatikan dalam masa Advent ini, agar nanti kita bisa menyambut Yesus yang akan datang, serta kita bisa merayakan Natal dengan baik. Lalu tadi kita mendengar bahwa salah satu hal yang perlu kita buat dalam masa Advent ini adalah bertobat. Kita melakukan pertobatan. Jadi pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan tentang bentuk pertobatan dalam hidup Kristiani, agar kita bisa lebih mengerti dan tahu tentang pertobatan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Selama masa Advent ini, umat Kristiani diajak untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara yang paling ampuh untuk lebih dekat dengan Tuhan adalah pertobatan. Ketika mendengar kata pertobatan,
Mungkin dalam pikiran kita adalah hanya penerimaan sakramen tobat. Memang, melalui sakramen tobat, kita merefleksikan diri mengenai perbuatan kita yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, dan kemudian mengaku dosa kepada seorang romo. Tepat sekali bahwa selama masa Advent ini kita perlu mengaku dosa. Walaupun demikian, sakramen tobat bukanlah satu-satunya bentuk tobat dalam hidup Kristiani. Kalau begitu, apa saja aneka ragam bentuk tobat lainnya dalam hidup Kristiani? Berikut ini kita akan membuka Katekismus Gereja Katolik dan melihat mengenai aneka ragam bentuk tobat hidup Kristiani dalam 3 poin. Yang pertama, pertobatan batin. Mungkin ada yang bertanya, apa sih artinya tobat batin? Mengaku dosa bukannya tobat batin. Nah, yang dimaksudkan dengan tobat batin menurut kitab suci dan ajaran Bapa Gereja adalah 3 hal, yakni puasa, doa, dan memberi sedekah. Ketiga hal tersebut sebagai pernyataan pertobatan terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik nomor 1434. Mungkin ada yang masih bingung, kok memberi sedekah itu bagian dari tobat batin? Penjelasannya sederhana, bahwa doa dan puasa perlu diaplikasikan dalam perbuatan kasih sehingga tidak hanya tersimpan dalam batin kita, tetapi perlu diwujud nyatakan. Mengenai hubungan antara perbuatan kasih dan pertobatan itu sangat bagus tertulis dalam surat pertama Rasul Petrus. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus bab 4 ayat 8. Begitulah penjelasannya. Yang kedua, pertobatan melalui perbuatan perdamaian dan keadilan. Mungkin agak rancu kalau dipikirkan mengenai kedua hal itu dengan pertobatan. Namun, kalau kita membaca kitab Yesaya seperti yang dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1435 akan menjadi jelas. Tertulis dalam Yesaya bab 1 ayat 17 sampai 18 demikian. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi apa yang diserukan Nabi Yesaya itu menjadi jelas, bahwa perjuangan demi keadilan dan perdamaian adalah bagian dari pertobatan dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, Ekaristi dan pertobatan. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita menerima pengampunan dosa. Mengapa? Dijelaskan dalam Katekismus demikian. Pertobatan dan penebusan dosa setiap hari menemukan sumber dan maknanya di dalam Ekaristi, karena di dalamnya kurban Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah dihadirkan. Kita bisa lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1436. Dengan demikian, janganlah segan-segan untuk mengikuti misa kudus, karena disitulah kita mendapat pengampunan dosa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan diri kepada kita, inilah tubuhku, inilah darahku, sebagai penebusan atas dosa kita. Dengan iman yang teguh, kita berseru, Tuhan,
saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jadi, saudara-saudariku, itulah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang merasa bahwa apa yang disampaikan ini bermanfaat, bisa di-share video ini agar makin banyak orang memperoleh berkat dan mereka semakin dekat kepada Allah Tritunggal yang Maha Kasih. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.